Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Apa kabarnya hari ini? Sehat semua? Sehat Bu. Sehat, alhamdulillah. Dari rumah tadi sudah sarapan belum? Sudah. Jadi kalau kita mau pergi sekolah, kita harus sarapan dulu biar sehat, badannya tidak lemas. Terus kalau belajar juga cepat nangkap kan? Iya Bu. Nah, anak-anak tadi sudah piket kelas belum? Sudah Bu. Ya, kalau jam pelajaran belum dimulai, kita harus piket kelas dulu, membersihkan kelas dulu, piket lapangan dulu, karena jadwal piket kemarin sudah dibagikan, jadi dilaksanakan. Bagi yang piket, Ibu harap datanya lebih awal. Jadi sebelum jam pelajaran dimulai atau jam masuk sekolah, yang piket harus melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Baiklah anak-anak, karena kelasnya Ibu lihat sudah rapi, sudah bersih, semuanya sudah masuk dan sudah selesai membacakan doa, kita akan memulai pelajaran pada hari ini. Materi pelajaran pada hari ini jam pertama apa? Ya benar, materi pelajaran pada hari ini adalah matematika. Berarti kita mulai dengan pelajaran matematika. Masih ingat nggak kemarin yang kita pelajari apa tentang matematika? Pecahan Bu. Ya, tentang pecahan. Pecahan itu ada 4. Yang pertama adalah pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan pecahan bentuk persen. Masih ingat nggak kemarin yang di nomor yang pertama, pecahan biasa? Apa itu pecahan biasa? Siapa yang ingat? Ayo angkat tangan. Ya, siapa? Apa itu pecahan biasa? Ya benar, pecahan biasa adalah pecahan yang terdiri atas bilangannya di atas garis itu pembilang dan yang di bawah garis itu adalah penyebut. Benar, berarti sudah paham ya dengan pecahan biasa. Ya. Kalau pecahan biasa sudah paham, kita lanjut ke pecahan yang kedua. Pecahan kedua yaitu pecahan campuran. Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri atas bilangan bulat, pembilang, dan penyebut. Coba kalian buka dulu bukunya di halaman 57. Di situ ada penjelasan tentang pecahan biasa. Siapa yang akan mewakili satu kelas ini untuk membaca? Yang lainnya menyimak dulu. Ya, boleh. Bacakan dulu apa itu pecahan biasa, pecahan campuran, dan bagaimana bentuk pecahan campuran tersebut. Sudah? Ya, yang lain tadi sudah menyimak kan? Jadi pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri atas bilangan bulat, pembilang, angka atau bilangan yang di atas garis, dan penyebut adalah angka atau bilangan yang di bawah garis. Untuk menyelesaikan pecahan campuran, kita harus mengubah dulu pecahan campuran tersebut menjadi pecahan biasa. Baru benar itu ya. Jadi untuk mengubahnya, kita harus tahu bagaimana caranya, yaitu penyebut dikali bilangan bulat yang ada di depan ditambah dengan pembilang. Itu cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Kalau sudah berubah, baru kita bisa mengerjakan apakah itu penjumlahan atau pengurangan. Baiklah anak-anak, Ibu akan mengasih contoh soal tentang penjumlahan pecahan campuran. Contoh soal yang sudah Ibu kasih, yang Ibu jelaskan tadi, siapa yang belum paham? Ada yang belum paham? Sudah, kalau sudah paham semua, Ibu akan memberikan tugas untuk hari ini. Lihat di bukunya di halaman 59, itu ada penjumlahan 2 pecahan campuran. Nah, sekarang kalian kerjakan nomor 1 sampai nomor 5 sekarang ya. Ibu tunggu. Berarti kita tinggal mengoreksi. Kita koreksi sama-sama atau hanya Ibu yang mengoreksinya? Kita koreksi sama-sama biar semuanya paham ya. Nah, baiklah anak-anak, dari hasil yang sudah kita koreksi tadi, alhamdulillah untuk penjumlahan pecahan campuran, anak-anak kelas 5 sudah mengerti dan sudah paham dan mendapatkan nilai yang bagus. Dan seterusnya Ibu akan memberikan tugas di rumah untuk kalian agar kalian tidak lupa bagaimana cara menjumlahkan pecahan campuran. Kalian kerjakan di rumah, yang belum paham boleh minta bantuan dengan orang tuanya atau teman-temannya. Karena tadi sudah latihan dan sudah Ibu kasih tugas untuk di rumah, sekarang sudah waktunya istirahat. Kalian boleh istirahat terlebih dahulu.
Baik, itu tadi telah disampaikan oleh wali kelas berapa? 5A. Wali kelas 5A tentang pembinaan awal tahun, sekaligus langsung masuk materi pelajaran matematika. Sekarang diharapkan kepada para observer, itu penilaian teman sejawat, untuk menyampaikan pendapat atau komentarnya berkaitan dengan apa yang telah dilakukan oleh wali kelas 5 tadi. Baik merupakan pembinaan maupun langsung masuk materi. Silakan Bapak Ibu observer untuk menyampaikan komentar atau pendapatnya. Langkah-langkahnya jangan lupa menggunakan langkah-langkah sandwich, yaitu yang pertama menyampaikan nilai positif, yang kedua menggunakan kata sambung yang baik, yang ketiga memberikan umpan balik, kritik membangun, yang keempat memberikan contoh pengalaman, yang kelima penguatan atau saran. Menurut saya ini untuk penilaian Ibu Dwi dari segi intonasi suara sudah cukup jelas dan juga baik, dan juga Ibu Dwi sudah berdiri di depan kelas tanpa language bodinya sudah top, marko top ya. Namun sangat disayangkan Ibu Dwi kurang mendekati audiens atau siswa-siswi yang ada di kelas ya, kurang berkeliling ke samping kelas, mungkin ke belakang kelas, sehingga mungkin siswa tadi kurang disentuh hatinya. Dan contoh pengalaman, ada dahulu itu guru saya mengajar, kalau dia memberikan nasihat itu ia selalu mendekati siswa yang ingin dia berikan nasihat, sehingga siswa tadi merasa tersentuh dan ia selalu ingin melaksanakan apa yang disampaikan oleh guru tersebut. Dan saran saya, Bu Dwi, ada baiknya Ibu Dwi lebih berkeliling ke siswa dan lebih mendekatkan kepada siswa. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, untuk observer tadi telah menyampaikan feedback atau kritik membangun ya kepada salah satu wali kelas 5A untuk menyampaikan atau memberikan pembinaan kepada siswa di awal tahun sekaligus masuk materi pelajaran, sehingga para pengamat observer ini memperhatikan celah-celah yang perlu diperbaiki oleh wali kelas 5A demi untuk kebaikan berkomunikasi pada waktu yang akan datang. Nah, sekarang bagi yang menerima umpan balik, tadi pemberi umpan balik, sekarang yang menerima umpan balik dipersilakan, mungkin ada hal yang perlu disampaikan. Silakan. Terima terkhusus Bapak Moh Teguh dan seluruh guru yang telah memberikan masukan kepada saya. Saya sangat menerima sekali. Mungkin dari tata cara saya menyampaikan materi tadi kurang mendekati siswa, kurang menyentuh hati siswa. Insya Allah kedepannya saya akan mendekati siswa tersebut agar siswa tersebut semakin semangat untuk belajar. Terima kasih Pak Teguh dan semua guru. Baik, itu untuk observer yang pertama sudah ditanggapi oleh penerima umpan balik ya. Sekarang untuk observer yang berikutnya dipersilakan untuk memberikan umpan balik kepada wali kelas 5A. Ya, saya akan mencoba dengan yang disampaikan oleh Ibu Dwi tadi selaku guru kelas 5A. Seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Teguh tadi, saya cuma sedikit menambahkan, penampilan Ibu Dwi tadi sudah cukup bagus. Namun ya yang seperti yang dikatakan Pak Teguh tadi, tempatnya itu tidak berubah, di situ saja, tidak mendekati siswa. Nah, namun ini menurut saya
Ibu Dwi itu akan lebih baik lagi. Ibu Dwi itu berinteraksi dengan murid. Terus yang sebelum memulai tahun pelajaran baru itu disampaikan misalnya kesepakatan kelas seperti yang telah saya lakukan kemarin di kelas 5B. Kesepakatan kelas 5B itu diantaranya itu di kelas itu kalau ribut, misalnya anak-anak ribut lagi belajar, mereka itu nanti akan push up katanya Pak 5 kali. Nah terus tidak piket, datang siang, tidak piket, anak-anak itu disuruh keliling lapangan 5 kali. Itu atas kesepakatan mereka sendiri. Dan yang terakhir juga mereka kalau tidak membuat PR, mereka akan mengerjakan PR itu di bawah tiang bendera Pak. Itu atas kesepakatan mereka sendiri. Nah, itu saja mungkin menurut saran dari saya. Mungkin Ibu Dwi bisa juga melakukan kesepakatan kelas seperti saya. Luar biasa ya, luar biasa. Jadi ini lengkap sekali alur daripada metode sandwich-nya Ibu ini, sampai memberikan contoh tentang dirinya sendiri ya untuk kesepakatan kelas. Nah, jadi alur yang pertama menyampaikan nilai positif dalam metode sandwich ini, dia sudah sampaikan nilai positif Ibu tadi, kemudian menggunakan kata sambung tadi, namun kemudian dia memberikan umpan balik. Ada yang dikritiknya tentang cara Ibu menyampaikan itu gestur tubuhnya ya. Kemudian memberi contoh pengalaman, dan pengalaman dibuatnya pengalaman dia sendiri, membuat kesepakatan kelas dan penguatan. Beliau menyarankan, ada saran dari beliau. Nah, bagaimana penerima umpan balik dalam menyikapi observer yang telah menyampaikan pendapatnya tentang perform Ibu tadi? Nah, baiklah, terima kasih terkhusus untuk Ibu Rita Nauli selaku wali kelas 5B. Saya sangat menerima masukannya, cuma saya akan memberikan tanggapan kayak gini Bu, karena di awal pembelajaran juga saya selaku wali kelas 5A juga sudah memberikan kesepakatan kelas kami. Hanya saja di saat tadi tampil saya tidak menyebutkan atau tidak menyampaikan itu karena saya kira langsung masuk ke materi pembelajaran. Kayak gitu. Terima kasih ya Ibu. Silakan bagi observer berikutnya kalau ada yang akan disampaikan. Ya, silakan. Bapak, Ibu Dwi, saya ingin berpendapat atau berargumen mengenai tentang metode sandwich tadi ya. Dalam proses pembelajaran yang saya ingin sedikit berpendapat itu, setiap proses pembelajaran itu siswa itu harus diawali dengan doa sebelum belajar dan doa sesudah belajar. Itu saja Bu. Terima kasih. Nah, ini kurang menggunakan metode sandwich ya. Coba sanjung dulu. Yang baiknya itu mungkin ada yang baiknya dari segi dia menyampaikan materi tadi. Mungkin ada sisi baiknya. Bapak langsung melakukan langsung melakukan feedback atau langsung memberikan saran mengkritik ya, langsung mengkritik. Coba ungkapkan dulu yang terbaiknya. Mungkin ada sisi baiknya dia waktu menyampaikan materi. Silakan. Baiklah Bu Dwi, saya ingin berpendapat mengenai tentang bagaimana proses pembelajaran tadi. Menurut saya suara dari Ibu Dwi tadi sudah tegas dan sudah bijak dalam proses pembelajaran, dan Ibu Dwi juga sudah menguasai materi-materi yang akan disampaikan oleh peserta didik tadi. Namun ada sedikit yang saya ingin berpendapat, setiap pembelajaran itu harusnya diawali dengan doa sebelum belajar dan doa sesudah belajar. Saja dulu. Terima kasih. Ada yang pernah yang Bapak Ibu yang Bapak dapat sampaikan apa contoh baik dari tokoh atau dari diri pribadi? Contoh yang katanya tadi waktu pembukaan pelajaran itu jangan langsung masuk materi, langsung ada doa itu. Ada yang dapat Bapak ungkapkan atau perumpamaan atau contoh. Ya.
Ini seperti saya contohkan dengan murid-murid kelas 4, 5, 6 yang menurut saya ini sudah layak untuk belajar doa. Nah, jadi setiap saya belajar itu, Ibu Dwi, saya sebelum proses pembelajaran itu saya memulai pelajaran itu dengan mengabsen terlebih dahulu, dan yang kedua itu dengan membuka atau menyuruh siswa tersebut untuk berdoa. Nah, doanya itu saya sudah catat kepada siswa itu, dan siswa itu sudah dihafalkan. Ini adalah bunyi daripada bacaan doa sebelum belajar. Nah, jadi saya menyuruh siswa, setiap orang itu dapat giliran. Setiap orang itu dapat giliran. Yang pertama itu saya menyuruh ketua kelas untuk memimpin doa. Nah, untuk minggu berikutnya yaitu dari ketua kelas ini menyuruh orang lain. Jadi doanya ini saya terapkan di siswa kelas 4, 5, 6 itu Robbi zidni ilman warzuqni fahma. Itu adalah doa sebelum belajarnya. Sekarang itu Bapak memberikan contoh atau perumpamaan diri Bapak sendiri ya, bahwa Bapak kalau mau mulai pelajaran itu mengabsen, berdoa. Sekarang apa yang perlu dikuatkan? Saran Bapak tentang apa yang Bapak lakukan tidak sama dengan Bu Dwi ini. Coba apa yang disarankan kepada Bu Dwi? Menurut saya, harapan saya Ibu Dwi itu sebelum proses pembelajaran itu harus menerapkan doa sebelum belajar dan doa sudah belajar itu saja mungkin. Ya. Itu tadi pendapat saran dan pendapat dari obser yang ketiga, yaitu Bapak Marwando dari guru PJOK ya, dari guru PAI. Kalau Pak Teguh tadi guru PJOK. Sekarang kami persilakan Pak Marwando tadi sudah memberikan feedback, memberi umpan balik. Sekarang untuk penerima umpan balik kami persilakan untuk menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh pemberi umpan balik. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Marwando, yaitu Bapak Guru Mata Pelajaran Agama. Mungkin di awal tadi juga saya bukannya lupa kalau setiap kegiatan belajar memang semua itu sudah dilaksanakan kan. Di awal dari sebelum jam pelajaran dimulai, ketika anak-anak sudah masuk kelas sudah mulai menyanyikan lagu Indonesia Raya, Pancasila, dan berdoa bersama. Terus kemudian di saat saya masuk langsung bertanya kepada siswanya dan keadaan kelas, dan mengabsen juga mungkin yang tadi hanya kelewat saja ya, lupa atau grogi lah mungkin kayak gitu. Tapi yang doa sebelum belajar yang terkhusus tadi sama sesudahnya mungkin insya Allah akan saya terapkan dalam kegiatan belajar sehari-hari. Terima kasih kepada Bapak Marwando. Baik Bapak Ibu, baik observer maupun yang perform menyampaikan pembinaan kepada siswa kelas 5. Terima kasih, pada kesempatan hari ini kita telah melaksanakan penilaian teman sejawat untuk melatih komunikasi kita agar komunikasi kita terhadap teman sejawat lebih bermakna, lebih baik, sehingga kita walaupun levelnya level guru, tapi cara berdiplomasi kita seperti diplomat. Bapak Ibu, terima kasih atas kebersamaan kita pada hari ini, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih juga atas waktu yang disiapkan, sehingga kami menyadari bahwa kegiatan kita ini sangat banyak menyita waktu, yang pada saatnya tadi Bapak Ibu sudah pulang dan berkumpul ke keluarga, tapi terhambat karena masih ada kegiatan untuk melaksanakan penilaian teman sejawat yang pada saat ini dilaksanakan di SD Negeri 6 Air Kumbang. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suasana parkiran.